Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Adapun segala puji lillahi, yaitu tertentu bagi Allah, alladzi tanazzaha yang maha suci oleh Allah, fi kamalihi pada kesempurnaannya Allah, anisyabihi daripada yang menyerupai, wal misali dan sepadan dan yang sama. Wa taqarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamali. Dan maha tunggal Allah, maha menyendiri Allah, fi wahdaniyatihi pada keesaannya Allah, bisifatil kamali wal jamali dengan sifat-sifat kesempurnaan, wal jamali dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai kita kesepakatannya, kajian kita adalah kajian tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kitab ini diawali dengan bismillah? Ada beberapa alasan pentingnya memulai dengan bismillah. Yang pertama adalah iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti. Kalau mau mengikuti, enggak ada suruhan secara tersurat, tapi tersirat ada. Mengikuti Al-Quran. Ketika Al-Quran diawali dengan bismillah, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita sebagai makhluknya, kalau menulis apa saja, kalau pengen sempurna, mengerjakan apa saja, kalau pengen sempurna, harus diawali dengan bismillah. Sebab Al-Quran ketika diawali dengan bismillah, maka rapi sampai minal jinnati wan nas. Yang kedua, mengamalkan hadis dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, di mana kata Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam.
Kata Nabi, setiap perkara yang bagus dalam pandangan agama yang tidak diawali dengan bismillah maka kurang barakah. Apa saja? Apakah itu menulis buku? Apakah itu makan, minum, atau tidur dengan bini? Itu kalau tidak diawali dengan bismillah kurang barakah. Maka tidak sedikit ada orang punya anak bengal, sulit diatur, suka dia pegel diri. Kenapa ini sulit diatur? Dia jangan salahin anaknya, ukur diri dulu waktu buatnya, baca bismillah atau enggak, begitu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعْبِهُمْ. Setan bantuin orang itu pada makannya, minumnya, anaknya, kalau kagak diawali bismillah. Maka kadang orang tua pegel suka ngomong di mulutnya, kelakuan kamu ini kayak setan, karena dibantuin setan. Iya. Maka yang kudu tobat bukan anaknya, bapak ibunya, karena dia salah dalam beragamanya. Makan begitu, baca bismillah. Minum, baca bismillah. Karena kategorinya perkara yang penting dalam agama dan tidak menjadi permulaan bacaan. Kalau menjadi permulaan bacaan, tidak disuruh bismillah sama agamanya. Seperti azan, ya permulaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat, Allahu Akbar sebagai bacaan permulaan. Maka dalam salat enggak pakai bismillahirrahmanirrahim, Allahumma. Bukan, Allah itu menjadi bacaan permulaan. Kayak kita pidato atau sambutan, itu permulaannya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya permulaan. Maka tak perlu baca bismillah. Jadi siapa orang yang mengawali omongannya dengan bukan salam, tak usah dijawab. Ada orang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi. Dia aja enggak ngamalin ajaran Nabi. Bagaimana kita harus jawab gitu. Jadi udah salam itu menjadi bacaan permulaan dia. Kalau dia pengen biar lancar ngomongnya. Kalau begitu bismillahnya jangan kencang-kencang. Begitu. Biar salam sebagai azan pertama kali dia ngomong. Aturan agamanya kayak begitu. Kalau yang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, tidak usah dijawab. Karena dia aja salah dalam beragama. Tidak ngamalin ajaran agama dengan benar. Begitu. Kecuali anak sekolah masih belajar, tak dibilangi. Jadi setiap perkara yang bagus dalam agama tidak diawali dengan bismillah, maka kurang barakah. Maka disinilah kita ngaji diawali dengan bismillah. Kenapa dapat bismillahirrahmanirrahim? Ini ada 3 asma
lafaz Allah, lafaz Rahman, lafaz Rahim. Asmaul Husna itu banyak. Dalam satu riwayat hadis 99. Bahkan mayoritas ulama bilang enggak kayak itu. Imam Qusairi di dalam Syarah Asmaul Husna ada 1000. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib tafsirnya itu ada 4000. Ulama yang lain bilang tak terbatas. Tapi kenapa dari Asmaul Husna itu yang ditulis di sini Ar-Rahman Rahim? Lafaz Allah namanya Ismullah, nama Tuhan. Nama Tuhan itu namanya Allah namanya Allah. Maka lafaz Allah itu disebut Ismun Jami', nama yang menghimpun seluruh asma Allah. Orang yang sakit dia pikir ya Allah, maknanya ya Syafi, wahai Tuhan yang nyembuhin orang sakit. Ada orang susah dagangnya macet, dia baca ya Allah, maknanya ya Mu'min atau ya Razak, wahai Tuhan yang maha memberikan rezeki. Ada orang hina, dia baca ya Allah, maknanya ya Rafi', wahai Tuhan yang meninggikan derajat. Maka lafaz Allah itu namanya disebut Ismun Jami', nama yang meliputi seluruh asma Allah. Itu lafaz Allah. Dan lafaz Allah itu disebut Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung adalah Allah, paling agung. Sehingga siapa orang doa dengan membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, pasti doanya diijabah, kagak pakai lama. Sebab Ismul A'zam itu alladhi idza su'ila bihi a'ta. Ismul A'zam itu bila Allah diminta dengan menggunakan Ismul A'zam ya Allah, maka Allah bakal beri kagak pakai lama. Namun ketika ada orang doa dengan ya Allah, lama dikasihnya, itu bukan salah pada Allah, ada salah pada kita. Jadi wa adamul ijabah inda du'a bil ismil a'zam li faqdi syuruti. Ketiadaan diijabah ketika kita doa dengan ya Allah itu penyebabnya karena kurang persyaratan dan adab berdoa. Yang terbesarnya syarat diijabah adalah aklul halal, makanannya kudu halal. Sebab dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar as'afna akbar
yamuddu yadayhi ila sama fayaqulu ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa'anna yustajabul. Kemudian Nabi mendongengkan orang berdoa, nyeritain ada orang doa dengan baju yang dekil, kusut, bepergian jauh, kadang ke Jawa Timur, ziarah wali songo. Dia doa, tangannya diangkat, nangis-nangis, tetapi makanannya dari haram, minumannya dari hasil haram, pakaian yang dipakai dari duit haram, maka mana mungkin diijabah. Kata Nabi, maka untuk diijabah itu makanannya kudu halal, sebab makanan itu bensin, ibarat doa. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Allah, ya Musa, in aradta an yustajaba du'auka fasulba naka anil haram. Dalam kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah, Imam Abdul Rauf Al-Munawi meriwayatkan, wahai Musa, kata Allah, kalau Anda pengen doanya manjur, cepat diturut sama Allah, maka jaga perutmu, jangan sampai barang haram masuk. Jadi syarat di antara doa diijabah itu makanannya kudu halal. Itu. Kenapa pakai Rahman Rahim? Asmaul Husna itu banyak. Ada 99 dalam satu hadisnya. Ada Al-Muntaqim, ada Al-Syakur, ada Al-Jabbar, ada Al-Khawfir, dan macam-macam. Kenapa yang dipilih adalah Rahman Rahim? Dalam Bismillah itu, oleh karena saudara, Rahman itu paling tingginya Asmaul Husna, bimakna Ismul Ghani. Allah jelaskan dalam surat Al-Isra, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ndak aw ud'ur rahim, aw ud'ur jabbar, tidak. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Sehingga Rahman ini maknanya memberikan nikmat besar. Maha pengasih itu artinya ngasih nikmat gede. Di dunia juga ngasih, di akhirat juga ngasih. Itu Rahman. Maka saking rahmannya Allah, macam tidak ada nerekam anaknya, karena ada rahmannya Allah. Ayam hendak mendel anaknya, tidak, karena ada rahman, pengasihnya Allah yang luar biasa. Orang
nyembah Allah kasih makan. Apabila kita yang menyembah Allah itu Rahman. Rahim namanya nikmat kecil, nikmat di akhirat saja. Kalau di akhirat enggak ada orang kafir dapat kasih sayang Allah, enggak ada. Di dunia ada. Sebab Allah jelaskan wa kana bil mu'minina rahim. Enggak Rahman. Orang mukmin di akhirat dapat rahim. Begitu orang kafir enggak. Rahman nikmat besar, rahim nikmat kecil. Dalam terjemahan depan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada bagian ini ada cerita menarik. Ada seorang anak muda, dia merasa rambutnya panjang. Kalau bahasa petukangan namanya gondrong. Dia datang ke depan Masjidil Abror. Ada tukang cukur kayaknya. Depan tuh kayaknya ada kayaknya. Dia datang ke barbershop, ke tempat cukur, pakai biji kayak begini nih. Lalu sama tukang cukur ditanya, dari mana anak muda begitu? Dia jawab, dari pengajian. Kata tukang cukur, terus saja sambil ngobrol, ya sambil dipakein, ya sambil dicukur. Bagus sekali begitu, masih muda udah ngaji. Kalau di kampung saya, borong udah bubaran aja demennya mancing, baru mancing. Ini kata tukang cukur, bukan kata saya. Orang tukang cukur ngobrol sama anak muda. Maka kemudian itu ditanya, kalau ente ngaji, boleh nggak saya tanya? Kalau benar ngaji, iya boleh. Kita nampak ngajinya nggak ngantuk, tandanya siap mau jawabnya. Gitu. Boleh kan? Dibilang, menurut Anda, apakah Allah itu Maha Pengasih? Dijawab oleh tuan anak muda, iya. Sebab saya ngaji di majelis, guru juga bilang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Kata si anak muda. Kata si tukang cukur, biasanya dari Garut, Asgar, asli Garut. Ditanya itu sama yang tukang cukur. Kata dia, kalau saya sih kagak percaya Allah itu Maha Pengasih. Enggak. Si anak muda dia nanya, lo kenapa enggak percaya? Sebab saya temukan masih banyak orang susah. Padahal semua orang pengen kaya. Termasuk yang ngaji. Pengen kaya, pengen susah. Hanya diam-diam ini pengen susah. Kalau nanti Tuhan jodoh. Pengen kaya, pengen susah. Oh iya. Pengen kaya juga sama yang tadi. Jadi kata dia, kalau Allah itu Maha Pengasih, kudunya semua orang itu kaya. Karena semua orang pengen dagangannya laris. Tapi ada yang merugi, yang merugi kerajaan. Karena itu saya mau gak percaya.
kalau Allah tuh Maha Pengasih. Itu si anak muda tuh mulai mikir, iya juga, dia juga susah, nggak gitu, dia juga susah. Tapi masalahnya di majelis guru bilang dengan nama Allah yang Maha, berarti Allah itu Maha Pengasih. Tapi ya juga yang dagang rugi banyak katanya. Ditanya sama yang tukang cukur, menurutmu Allah itu Maha Penyayang enggak? Oh iya, Maha Penyayang. Seperti majelis juga guru bilang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Kata si tukang cukur bilang, kalau saya nggak percaya Allah itu Maha Penyayang, dia nanya, kenapa Bapak nggak percaya? Dijawab, sebab banyak orang masuk rumah sakit Aminah. Tahu nggak rumah sakit Aminah? Padahal semua orang pengen sehat. Kalau Allah Maha Penyayang, sekulunya semua orang sehat. Tapi nyatanya banyak yang masuk rumah sakit. Ya muda udah punya, iya juga. Tapi guru di majelis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sampai itu udah rapi mau dikerok ada jadi. Kata dia udah enggak dikerok pakai pisau. Enggak usah, takut ditanya lagi bingung lagi. Tambah muak. Ditanya-tanya. Akhirnya ditanya berapa kalian? 15.000. Makan tidak banyak 15.000 nggak pakai dikerok, pakai pisau kecil dirakit. Takut ditanya lagi tambah punya. Dia keluar dari tempat cukur itu, baranglah dia 10 meter, balik lagi. Si anak muda itu ke Barbershop. Dia ditanya masuk tukang cukur. Ketika ditanya, ada yang ketinggalan, dijawab tidak. Loh, kalau tidak, kenapa ente balik lagi? Kata dia, saya mau ngucapin, saya tidak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Itu apa tukang cukurnya? Miring. Begitu. Astagfirullah. Baru dicukur. Sejam juga belum. Tidak percaya. Iya, saya tidak percaya. Pokoknya ante tukang cukur memberikan alasan ya penguat. Kalau tukang cukur anak muda saya ini turunan ke-8. Maknanya dari buyutnya, sampai kakeknya, sampai babanya tukang cukur. Tapi kata si anak muda itu, saya tetap tidak percaya kalau bapak ini turun cukur. Lalu tukang bertanya, ini sebab apa kamu ini? Sampai ngomong begini. Setelah saya keluar dari tempat bapak ini, saya lihat banyak di petukangan tuh orang yang rambutnya pada rontok. Kalau memang bapak ini tukang cukur, kudunya semua orang rambutnya rapi. Tapi saya lihat banyak yang bodoh. Makanya saya nggak percaya
Kata tukang cukur satu-satu. Waduh, itu. Akhirnya sama tukang cukur itu duduk, mau minum apa? Ditawarin minum. Karena ngajinya nggak meleng dapat. Bisa ngalahin dia. Dibilang saya minumnya teh pucuk aja. Beliin 2, kan udah untung ya. Cukur gratis kalau 2, ya kan? Begitu. Duduk dijelasin nama tukang cukur begini. Saya ini tukang cukur turunan ke-8. Dari dulu saya cukurin orang. Adapun masalah di luar sana banyak yang rambutnya pada gondrong, itu tidak menafikan saya sebagai tukang cukur. Penyebab mereka tuh rambutnya pada gondrong karena enggak kayak kamu dekat sama saya. Kalau yang rambutnya pada gondrong itu dia dekat sama saya, pasti rambutnya rapi. Kata si anak muda, begitu juga Allah, Pak. Allah itu tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sebagaimana guru jelaskan di majelis. Adapun masalah ada orang yang istrinya enggak nurut, anaknya bengal, kena narkoba, usahanya menjadi dia makin habis dan macet. Penyebabnya satu, karena enggak mau dekat dengan Allah. Kalau mereka pada yang punya problem itu dekat sama Allah, tapi Allah tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya juga, kata tukang cukur. Maka karena itu saudara, Allah tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kasih sayangnya tidak terbilang. Maka karena itu ini Rahman dan Rahim mengiringi Bismillah dari sekian banyak Asmaul Husna sebagai spirit dan isyarat. Jangan jauh-jauh dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dekat sama Allah. Biar kita nggak bingung jalan hidup. Kalau nggak dekat sama Allah, bingung. Dengar lagi di TV, klaster baru gara-gara pilkada, tambah stres, mati, bunuh. Karena kurang dekat sama Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim dalam kajian tauhid, bagaimana kita harus berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan banyak mengeluh, sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dekati Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Makin jauh kita dengan Allah, makin gondrong masalah hidup kita. Makin jauh kita dengan Allah, makin ribet hidup kita. Allah itu Maha Penyayang. Jangan banyak disesali. Umur kita yang sudah hilang, biarin. Yang masih ada dirawat, disayang. Laksana ada orang punya anak 10. Banyak apa kita 10? Hah? Banyak. Anak yang pertama
baru wisuda sarjana mati, belum kerja, baru wisuda, bayar kuliah belum balik. Anak yang nomor 2 baru keterima jadi PNS 2 hari, belum dapat gaji, mati. Begitu anak ketiga, keempat, sampai ke-9 mati. Yang ada cuma anak bontong doang satu, yang masih kecil. Kalau orangnya adalah kita, tinggal anak satu, disebutlah istilahnya anak semata wayang. Mata wayang ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Enggak pernah nonton wayangnya. Ada berapa? 1. Maka anak semata wayang itu karena 1, makanya wayang. Kalau orangnya kita, anak tinggal 1. Kira-kira kita telantarin apa kita rawat? Kira-kira, kita telantarin, kita rawat. Kita rawat. Kenapa kita rawat? Karena tinggal waktunya. Ini orang, anak udah tahu tinggal 1 yang 9 mati, ditelantarin amannya orang. Anak yang tinggal 1, masa bodohnya. Kalau menurut bapak, orang tadi itu benar atau salah? Salahnya di mana? Nelantarin anak yang tinggal 1. Begitulah kita, umur kita yang udah kelewat. Umur kita yang udah kelewat tuh kayak anaknya orang itu yang 9. Nggak bisa ditangisi, biar balik lagi 2019, nggak bisa. Biar balik lagi 2018, nggak bisa. Udah. Yang ada umur yang tersisa. Ini namanya anak semata-mata. Kudu dirawat, kudu dijaga, kudu ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha kasih, maha sayang. Maka kalau kita umur yang tersisa kita manfaatkan buat kebaikan, nanti yang sudah dihapus kesalahan kita sama Allah. Umar bin Khattab mantan preman, tukang bunuh, bahkan anak sendiri dibunuh. Itulah Umar bin Khattab. Tapi dia manfaatkan umur yang tersisa, tapi bernilai besar. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Bahkan kuburannya dekat dengan kuburnya, karena memanfaatkan umur yang tersisa, dia rawat, dia sayang. Biarinlah carut marut umur yang sudah. Kalau didongengin nama anak kita, enggak punya bapak kita kelakuannya. Gitu, untung nggak tahu anak kita udah di masjid gitu. Wah, bapak saya udah rajin banget di masjid. Begitu. Inilah kita pentingnya Bismillahirrahmanirrahim dalam kajian tauhid. Karena itu dalam kitab Injil ada wahyu dari Allah dibilang, ya benar Adam, kama tarham kadzalika turham. Nabi pun menyampaikan juga, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, Anda bakal mendapat kasih sayang. Jadi kita kudu berbuat baik dulu, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan banyak kebaikan kepada kita. Maka Bismillahirrahmanirrahim menjadi gerbang utama bagi kita yang hidup pengen penuh
limpahan kasih sayang Allah. Kalau kita pengen disayang Allah, kudu kita ada sayang sama orang. Yang enggak ngaji kita ajak buat ngaji. Yang enggak benar kita tuntun biar benar. Yang mencari kita lurusi sebisa kita. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti akhlak Allah ini Rahman Rahim. Bahkan orang yang sakit parahnya kayak apa, kalau membaca Ya Rahman Ya Rahim, Allah kasih sembuh seperti sedia kala. Nabi Ayyub alaihi salam itu berdoa, diabadikan dalam Al-Quran, tidak ada orang yang sakit separah Nabi Ayyub. Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Maka Rahman Rahim ini adalah Asmaul Husna, supaya anak kita nurul doa Ya Rahman Ya Rahim, supaya istri kita dengar kita Ya Rahman Ya Rahim. Inilah dalam kajian tauhid sekelumit daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bolehlah kita jauh, kita punya hati dari Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah, sebab Allah sayangnya sama kita amat sangat luar biasa. Kayak contoh yang kita alami sekarang ini, pandemi corona ini. Kalau mau disadari, udah berapa bulan ya corona ini ya? 10 bulan. 9 bulan. 9 bulan corona. 9 bulan itu sebentar corona. Lama. 9 bulan corona. Tapi walaupun ada musibah kayak begini corona, kalau melihat kasih sayang Allah, Allah luar biasa sayangnya sama kita. Walaupun dikata zaman wabah yang membuat orang katanya porak-poranda, tapi alhamdulillah kita masih hidup, masih sehat. Masih makan enggak? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Belum. Batagor? Siomay? Terus bukan orang susah. Tidak pantas yang ngeluh. Orang dikata lockdown berat badan nambah tambah gemuk. Nah, apa yang mau dikeluhi? Betapa Allah sayangnya sama kita. Ada orang punya anjing, kasih makan pagi, siang, malam, 3 bulan aja kasih makan. Kira-kira nurut sama yang ngasih makan? Nurut? Kenapa nurut? Mengerti balas budi. Kenapa nurut? Mengerti balas budi. Ini orang udah baik sama saya, ngasih makan pagi, siang, malam 3 bulan. Sudah sewajarnya saya kudu nurut sama dia. Kata anjing gak ada akalnya.
nggak punya. Dan yang harus kita tanya, Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Hah? Allah kasih makan kita udah berapa bulan? Hah? Hah? Bertahun? Tahun? Benar nggak? Sampai ini malam ada yang umurnya 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Kasih makan sama Allah. Anjing aja 3 bulan ngerti makasih. Kalau ante kita punya akal, enggak ngerti makasih sama Allah, enggak nurut sama Allah, kaya-kaya derajat kita kalah sama masih tinggian anjing. Anjing aja ngerti. Terima kasih. Masa kita enggak ngerti? Betapa kasih sayang Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu luar biasa kasih sayangnya. Maka kita kudu benar tauhid kita, sehingga menghasilkan kita kudu benar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.